Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menciptakan makhluk. Kurang lebih makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 18.000 jenis. Dari satu jenis terdiri dari beberapa makhluk. Misalnya, Allah telah menciptakan ikan. Berapa jenis jumlah ikan yang telah diciptakan Allah? Mampukah kita menghitungnya? Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, kita tidaklah hidup sendiri, melainkan ada banyak makhluk di sekitar kita, baik yang tampak oleh mata maupun yang tidak tampak oleh mata. Untuk terus mengembangkan channel ini, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Like dan share untuk saling berbagi informasi Islam. Semoga syiar Islam semakin tersebar. Amin ya rabbal alamin. Salah satu makhluk Allah yang tidak tampak mata adalah iblis laknatullah alaih. Mungkin kita berpikir bahwa iblis, jin, dan setan adalah sama. Melainkan tidak. Iblis adalah nenek moyangnya jin dan setan, sedangkan Adam adalah nenek moyangnya manusia. Berbicara tentang setan, dalam kitab Maraqil Ubudiyah bahwa setan dikelompokkan masing-masing. Setan juga mempunyai nama dan tugasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Berikut adalah nama-nama setan beserta tugasnya. Yang pertama, Zalitun. Tugasnya adalah menyuruh manusia gemar boros berbelanja dan pikiran hanya ingat pada makan dan makanan. Kedua, Sabrum. Tugasnya adalah mengajak manusia ke jalan yang jahat dan tidak sabar dengan ujian yang diterima. Misalnya, merobek-robek baju pada saat kematian ahli keluarga dan sebagainya. Ketiga, Dasim. Tugasnya adalah memecahkan suami istri agar suka bertengkar dan bercerai. Menyuruh manusia marah bukan pada tempatnya dan marah yang membawa dosa. Juga menampakkan celah aib kakak beradik sehingga mudah bertengkar dan bermasam muka. 4. Murrah. Tugasnya adalah mendekati ahli musik agar selalu lalai dan lupa. Juga mengganggu ahli ibadah semasa sedang berwudu agar mubazir, yakni menggunakan banyak air untuk berwudu. Kelima, Laknis. Tugasnya adalah mengganggu orang yang bersuci dan berwudu sehingga jadi ragu dan tidak sempurna. Keenam, Masud. Tugasnya adalah menyuruh manusia selalu mengumpat, fitnah dan adu domba, suka mendendam sesama manusia. Ketujuh, Lakus. Tugasnya adalah mengajak manusia agar menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, Abiyat. Tugasnya adalah menggoda para nabi dan rasul yang diutus Allah kepada manusia. Setan jenis ini yang paling berat godaannya dan paling buruk sikapnya. Kesembilan, Kanzab. Tugasnya adalah mengganggu orang yang beribadah, khususnya orang yang sedang sholat, dengan membuat manusia merasa was-was dengan amalan baik yang dilakukannya dan senantiasa mencoba meruntuhkan keyakinan terhadap agama Islam yang dianutnya. Kesepuluh, A'awar. Tugasnya adalah menggoda raja dan orang besar agar zolim, rasa takabur dengan jabatan, membiarkan rakyat tanpa dibela dan tidak suka mendengar nasihat ulama. Kesebelas, Miswat. Tugasnya adalah mempercepatkan manusia untuk berbuat maksiat dan suka kepada setiap perkara maksiat. Di samping melengah-lengahkan berbuat taat dan amal soleh,
ia gemar membawa berita, dusta, dan gosip liar. Ke-12, khannas. Tugasnya adalah menimbulkan rasa was-was dalam hati manusia terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya perkara-perkara sam'iyat, dan melalaikan hati manusia daripada mengingat Allah sepanjang masa. Ke-13, zalanbur. Tugasnya adalah menimbulkan rasa ujub dan sombong serta takabur dengan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Ke-14, watin. Tugasnya adalah mendekati orang yang sedang ditimpa musibah agar berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-15, haffaf. Tugasnya adalah mengajak manusia berbuat maksiat, suka minum minuman khamar, dan berfoya-foya. Itulah nama-nama setan beserta tugasnya. Bila kita melihat manusia yang tingkah dan sifatnya seperti setan, apakah dia termasuk golongan dari setan? Silahkan kalian komentar di bawah. Sebagai manusia, sepatutnya kita perbanyak doa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang mampu memberikan perlindungan. Adapun doa perlindungan yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah A'udzu bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma khalaq wa dzara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya Rahman. Aku berlindung dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha sempurna, yang tidak melebihi batas antara kebaikan dan keburukan dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan, dari kejahatan apa-apa yang turun dan naik ke langit, dari kejahatan apa-apa yang tumbuh dan keluar dari bumi, dari kejahatan ujian malam dan siang hari, dan dari kejahatan setiap yang berjalan kecuali dia berjalan membawa kebaikan. Wahai Maha Pengasih, wallahu a'lamu bissawab. Bila mana ada baiknya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila mana ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih.